Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baiklah Ananda semua, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan Ananda masing-masing. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keuntungan dan kerugian. Materi ini disajikan oleh Ibu Rahmadina SPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Baiklah Ananda semua, adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama memahami keuntungan dan kerugian. Yang kedua, menentukan untung, rugi, persentase untung dan rugi, serta harga jual dan harga beli. Adapun tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan peserta didik mampu memahami keuntungan dan kerugian. Yang kedua, Ibu harap Ananda nanti mampu menentukan untung, rugi, persentase untung, dan rugi, serta harga jual dan harga beli. Baiklah Ananda semua, apa sih itu keuntungan dan kerugian? Kita berpikir ya, apa sih untung dan rugi itu? Ayo kita amati ilustrasi berikut ini. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari, Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, Ananda dengarkan cerita tadi? Ayo kita cermati satu persatu. Cerita tentang Pak Subur penjual bubur ayam. Kalau kita perhatikan dari cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan tadi adalah 1.100.000. Dari mana? Karena dia hanya bisa menjual 110 porsi. Kali 10.000, maka mendapatkan 1.100.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukannya, maka didapatkan 1.100.000 dikurang 1 juta adalah 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapat keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Bagaimana Ananda? Kita lihat ya. Yang kedua, cerita Pak Soso di daerah Malang tadi, ternyata Pak Soso tukang bakso besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000 rupiah. Sedangkan pemasukannya karena hujan, maka dia hanya mendapatkan 720.000. Didapatkan dari 8.000 kali 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukannya, maka didapatkan 720.000 dikurang 800.000, ternyata negatif 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian
sebesar Rp80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, bagaimana? Jadi, apa itu keuntungan dan kerugian? Ananda sudah paham? Ayo kita lihat ya. Dari cerita kita tadi, terlihat bahwa keuntungan diperoleh ketika harga beli lebih kecil daripada harga jual, dan kerugian diperoleh ketika harga beli lebih besar daripada harga jual. Sehingga dapat kita simpulkan, keuntungan adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Untung terjadi ketika harga belinya lebih kecil dari harga jual. Sehingga misal U sama dengan untung, HB adalah harga beli, HJ adalah harga jual. Maka kita dapatkan untung sama dengan HJ dikurang HB, harga jual dikurang dengan harga beli. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Bagaimana rumusnya? Kita dapatkan persentase keuntungan sama dengan U per HB kali 100%, yaitu untung per harga beli kali 100%. Besar untung bisa kita dapatkan dari persen untung per 100% kita kali dengan harga beli. Nah, kita lihat kerugian ya. Kerugian adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Rugi terjadi ketika harga beli lebih besar dari harga jual. Sama dengan untung tadi, kita misalkan R sama dengan rugi, HB sama dengan harga beli, HJ sama dengan harga jual. Maka kita dapatkan R sama dengan HB dikurang HJ, harga beli dikurang dengan harga jual. Persentase kerugian yaitu digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Sehingga bisa kita dapatkan persentase kerugian sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Besar rugi, persen rugi per 100% dikali dengan harga beli. Bagaimana Ananda semua? Sudah paham? Kita lihat apa pula harga pembelian dan harga penjualan apabila dia untung, bisa kita cari. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Atau harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Tapi apabila ternyata dia mengalami kerugian, harga jual bisa kita rumuskan sama dengan harga beli dikurang rugi. Harga beli sama dengan harga jual tentu ditambah rugi. Bagaimana Ananda semua? Ibu harap Ananda paham ya. Mari kita coba beberapa soal. Kita lihat soal nomor 1. Seorang pedagang membeli televisi dengan harga 2 juta rupiah. Jika TV tersebut ia jual kembali dengan harga Rp2.400.000, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang adalah, kita selesaikan ya, apa yang diketahui di sini, yaitu harga beli sama dengan 2 juta rupiah, harga jualnya Rp2.400.000. Ditanya persentase keuntungan, bisa kita jawab, untung tadi harga jual dikurang dengan harga beli. Kita dapatkan untung sama dengan 2.400.000 dikurang 2 juta. Maka dapat untung Rp400.000. Sehingga persentase keuntungan untung per harga beli kali 100%. Maka 400.000 per 2 juta kali 100%. Kita selesaikan, maka kita dapatkan
persentase keuntungan 20%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh pedagang itu adalah 20%. Kita lihat soal yang kedua. Reno membeli motor seharga 12 juta rupiah. Lalu ia menjual motor tersebut kepada temannya dengan mengalami kerugian 10%. Maka berapakah harga jual yang diberikan Reno kepada temannya? Kita selesaikan ya. Apa yang diketahui? Yaitu harga beli sama dengan 12 juta rupiah. Persentase kerugiannya 10%. Ditanya harga jual, kita jawab persentase kerugian sama dengan R per harga beli kali 100%. Kita masukkan persentase kerugiannya 10% sama dengan kita tahu rugi adalah harga beli dikurang dengan harga jual per harga beli kali 100%. Kita masukkan 10% sama dengan 12 juta dikurang dengan harga jual. Harga jual kita tidak tahu, kita buat dengan X per 12 juta kali 100%. Kita kali silang ya. Maka kita dapatkan 12 juta kita kali 10% sama dengan 12 juta dikurang dengan X kali 100%. Kedua ruas kita bagi dengan 10%, maka kita dapatkan 12 juta sama dengan 12 juta dikurang dengan X, 100% kita bagi 10% dapat 10. Kita kali dengan 10. 12 juta sama dengan kita kalikan 1, maka kita dapatkan 120 juta dikurang 10X. Kedua ruas kita tambah dengan 10X. Boleh, negatif 10X habis. 12 juta, ruas kiri kita tambah 10X, ruas kanan kita tambah dengan 10X. Maka 12 juta ditambah dengan 10X, yang negatif 10X tambah 10X, 0 atau habis, sama dengan 120 juta. Lalu kita kurangkan, yaitu 12 juta ruas kiri kita kurang, yang ruas kanan juga kita kurang dengan 12 juta. Maka 12 juta dikurang 12 juta ditambah dengan 10X sama dengan 120 juta dikurang 12 juta. Maka hasilnya dapat 10X sama dengan 120 juta dikurang 12 juta, 10X. Kedua ruas kita bagi dengan 10. 10X dibagi dengan 10 sama dengan 108 juta dibagi 10, maka X sama dengan 10.800.000. Maka harga jual yang diberikan Reno kepada temannya adalah 10.800.000 rupiah. Bagaimana Ananda semua? Ibu harap Ananda semua bisa memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ucapkan atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa video berikutnya.